Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Ini yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Percaya sungguh-sungguh apa yang Yesus sudah lakukan, itu pasti kita lebih daripada pemenang. Amin. Renungan kita kali ini, kesetiaan Allah jangan dipermainkan, jangan diremehin dan dipermainkan. 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Percobaan-percobaan yang kita alami, percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ayat yang sudah sering kita baca, kita sering kita renungkan, kita hafal. Tapi dalam perjuangan kita banyak orang bisa menyerah dengan tipu muslihat iblis. Nah, semua orang yang mengaku dirinya sebagai orang percaya tidak boleh dengan alasan apapun kompromi. Misalnya, seperti kita masih di dunia kan, kita terdiri darah dan daging, sekali-sekali dong bikin dosa. Nah, ini bahaya. Mulai buka sekali, akhirnya terjadi kali-kali. Banjir kan sekarang nih, karena kali meluap semua kiri kanan. Apa? Dosa. Berkali-kali dibikin kompromi dengan dosa. Mengerikan kan saudara. Nah, makanya jangan bermain-main. Ya, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Yang pertama, Rasul Paulus berbicara untuk jemaat Korintus dan juga untuk kita orang percaya di perjanjian baru ini, sekarang ini. Bahwa ayat 11, 1 Korintus ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa contohnya? Keluaran 32 itu salah satu contoh. Orang Israel menyembah berhala, Musa lagi naik ke gunung, mau berbicara dengan Tuhan, mau dapat 10 hukum. Dan begitu dia mau turun ke bawah, sebelum turun Tuhan bilang, Musa turun cepat. Itu kamu punya umat yang kamu pimpin itu sudah menyembah berhala. Musa turun dengan muka yang begitu geram dan dengan marah. Dia lempari itu batu dan dia bakar itu lembu emas, saudaraku. Bisa baca di Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Wah. Tapi Musa melunakkan hati Tuhan karena Tuhan sudah mau membinasakan bangsa Israel. Bangsa yang dipilih. Nah, yang dipilih aja Tuhan musnahkan, apalagi kita. Bukan berarti kita ini diremehin sama Tuhan. Bukan, jangan bermain-main. Itu contoh. Orang yang begitu dipilih dari awal, Tuhan tegur dengan keras. Itu dia. Itu orang Israel sebagai umat pilihannya, dianggap dia bermain-main itu tidak apa-apa. Enggak, ternyata ada masalah. Hukuman Tuhan turun. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita, tadi sudah ada tuh ayat 11 dan 12 1 Korintus 10. Dan yang ketiga, dengan tegas Roh Kudus menyatakan bahwa Allah menyediakan bagi orang percaya, anak-anaknya Tuhan, ya, bagi orang percaya untuk mengatasi semua pencobaan dan menang atas dosa itu dan tipu muslihat iblis. Apa itu? Kasih karunia Tuhan sudah persiapkan. Nah, itu dia. Kasih karunia Allah itu meliputi mana ya? Darah Yesus yang pertama, sebagai darah anak domba Allah. Kan tadi anak lembu emas itu mesti anak domba Allah untuk menghancurkan tipu muslihat iblis itu. Yang kedua, firman-Nya. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus di dalam kita itu. Kalau kita bertobat, pasti Roh Kudus sudah ada dalam kita. Apalagi kita dipenuhi terus-menerus dengan firman Tuhan. Itu Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Jangan lupa baca Alkitab tiap hari, ya. Doa syafaat Kristus di surga itu menolong kita. Dan doa kita juga yang kelima. Yang berikut. Doa kita terus-menerus dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan. Ya, dan yang kelima, memberikan kuasa yang cukup untuk menghadapi peperangan orang percaya terhadap dosa. Jikalau ternyata ada orang Kristen, orang yang sudah percaya, lahir baru dan gagal, maka
bukan karena kekurangan kasih karunia, tapi karena dia sendiri gagal terhadap dosa. Mari jangan mau gagal, terus maju dalam Tuhan. Dunia penuh pencobaan. Dalam susah dan sengsara, angin ribut menderu. Jangan takut dan gelisah, ada Yesus sobatku. Yesus sobat yang setia, jalan hidup yang benar. Marilah datang padanya, serahkan segala susahmu. Pintu selamat telah terbuka bagi orang yang percaya. Datanglah sekarang, oh, mari datanglah saudaraku. Dunia penuh pencobaan, sio jangan hilang percayamu. Kuatkanlah imanmu, Tuhan Yesus sertamu. Amin.